Halo pemirsa dunia peradaban, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap dijaga kesehatan dan bahagia meskipun dirinya masih memiliki kekasih yang lain. Berat. Oke, bertemu lagi bersama gue, Yaza, yang akan menceritakan film yang lumayan membuat tegang dibuatnya karena harus konsen menontonnya dengan diiringi backsound yang cukup baik dan visualnya juga bagus. Film ini diadopsi dari novel Nikolai Leskov pada tahun 1865. Cukup tua juga. Menceritakan seorang gadis desa di Inggris bernama Catherine yang menikah dengan lelaki parubaya yang memiliki umur 2 kali umurnya. Pria kaya raya bernama Alexander yang merupakan putra dari Boris, sang pemilik perkebunan serta pertambangan dari kalangan bangsawan. Dan film ini diperankan oleh beberapa nama di dalamnya, yaitu Florence Pugh sebagai Catherine, Cosmo Jarvis sebagai Sebastian, Paul Hilton sebagai Alexander, Naomi Ecki sebagai Anna, Christopher Fairbanks sebagai Boris, Golda Roosevelt sebagai Agnes, dan ada juga pemeran-pemeran lainnya. Oke, sebelum masuk ke dalam filmnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar saya lebih bersemangat. Dan film ini berjudul Lady Macbeth. Oke, kita masuk ke dalam filmnya. Catherine setelah pernikahannya dengan Alexander atau sebut saja Lester di sebuah gereja tua. Lester seorang pria kaya di Inggris. Karena itu Catherine dipanggil dengan Nyonya Lester. Catherine adalah seorang wanita yang mendambakan kekuasaan dan memiliki maskulinitas dalam dirinya. Mereka tinggal di perkebunan ayah Alexander yang berada di pedesaan Northumberland, sebelah timur laut Inggris. Namun, Alexander dengan minat seksual yang cukup aneh terhadap istrinya yang selalu berakhir dengan memandang tubuhnya tanpa pakaian, membuat mereka tidak memiliki keturunan. Catherine yang selalu didampingi oleh asisten pribadinya yaitu si Anna yang selalu memberikan makan dan memakaikan bajunya saat Tuan Lester datang. Pada saat malam, Tuan Lester dan Catherine di dalam sebuah kamar. Bukannya malam pertama, Lester malah menyuruh Catherine membuka baju saja dan dipandanginya. Lalu goblok. Setiap hari, Catherine yang lumayan begitu bete karena dia menikah dengan keluarga terpandang. Maka dari itu, dia hanya bisa diam di dalam rumah dan malamnya, ketika Tuan Lester kedatangan tamu-tamu yang penting, Catherine malah masuk ke dalam kamar dan dia dimarahi oleh Pak Boris Lester, sang mitoha. Saat di kamar dengan didampingi oleh Anna, di sana Catherine dikagetkan oleh Lester yang sudah masuk ke dalam kamarnya dan menyuruhnya membuka baju si Catherine dan memandanginya. Begitu aja terus. Keanehan, anjing. Stop smiling. Saat makan siang, Catherine bertanya pada Pak Boris kemana suaminya pergi. Lalu dia mengatakan bahwa Lester pergi ke Amble karena ada ledakan batu bara di sana. Dan di sana, Boris akan pergi ke London dan menyuruh menjaga kesehatan Catherine selama sendiri. Namun karena bete yang sudah menghinggapi kehidupan Catherine yang begitu-begitu saja, karena belum ada gadget, internet, dia bermain keluar untuk menghirup udara segar setiap paginya. Keesokannya setelah pulang dari luar, dia tidur siang di sofa dan dikagetkan oleh suara-suara berisik di gudang luar. Dia langsung mendatanginya dan di sana ada beberapa pegawai wanita yang berlarian.
Catherine penasaran dan masuk ke dalam gudang itu dan melihat ada orang yang digantung. Dan inilah awal petaka terjadi, karena di sana ada Sebastian, tukang kebun baru yang lumayan cengos. Di sana Catherine menyuruh menurunkan orang yang digantung itu. Dia memarahi pegawai di sana, namun saat diturunkan, ternyata itu adalah anak yang sudah tidak memakai baju dan pergi karena malu. Catherine yang marah, dia menyuruh Sebastian menjawab dan memprediksikan berapa berat badan Catherine. Di sana Sebastian malah menggendongnya dan didorong oleh Catherine lalu memarahinya. Saat pulang ke rumah, Catherine bertanya pada Anna, siapa orang yang membuli Anna di saat tadi. Anna bilang itu adalah Sebastian, pegawai baru, dengan diiringi tangis Anna kembali ke bawah. Seperti dikumahakeun gitu. Keesokannya, setelah Catherine pulang dari luar dengan keadaan cuaca dingin, dia dimandikan oleh Anna dan Catherine merasa kesal karena Anna memandikannya dengan cara kasar dan jangan lagi mengurusnya. Namun saat di kamar, Catherine yang sedang siduru di depan hawu, dia dikagetkan oleh suara pintu yang diketuk. Dan saat dibuka di balik pintu itu adalah Sebastian yang ingin melakukan adegan jahat pastinya. Si goblok sopan. Karena tenaga lelaki, pintu itu berhasil dibuka oleh Sebastian dan dia berhasil masuk ke dalam kamarnya. Saat di dalam, Sebastian langsung menyerobot bibir indah si Catherine, dan Catherine yang awalnya malu-malu dan tidak ingin melakukan adegan perzinahan itu, dia akhirnya mau dan mencubuk Sebastian hingga berakhir pembuahan. Keesokan paginya, setelah Anna masuk ke dalam kamar untuk membereskan apa yang sedang pabalatak di kamar Catherine, dan di sana Catherine langsung tertawa dan ternyata dia melakukan adegan pembuahan lagi dengan si tukang kebun itu. Setelah semua itu selesai, Catherine kedatangan tamu dari gereja, sebut saja Pak Peter, yang menanyakan kemana saja jarang ke gereja, dan disuruh menjaga kesehatannya sebelum Boris, mertuanya, dan Lester pulang. Hari-hari pun dilalui oleh Sebastian si tukang kebun dan Catherine dengan melakukan adegan-adegan evakuasi. Yang satu tukang kebun tidak tahu diri dan satu wanita kesepian jarang dibelai teh geningan. Namun saat Sebastian masuk ke rumah di suatu malam dan melakukan kembali adegan Avanes itu, diintip oleh Anna di lubang kunci yang sedang menoongnya. Dan di sana akhirnya Anna tahu apa yang sudah dilakukan oleh pasangan dua sejolai itu. Besok malamnya, di sana Catherine langsung berdandan halayak Tuan Putri karena Tuan Boris sudah pulang dari healingnya dan makan malam bersama. Mereka di sana mengobrol. Dan di tengah obrolan itu, Boris menginginkan air satu botol Amer Gold kepada Anna. You've heard nothing from him? Namun saat Anna mencarinya dan menanyakan kepada juru masak, ternyata Amer Goldnya habis. Dan di sana Tuan Boris memarahinya dan menghukum Anna untuk berlutut dan pergi dari sana dengan cara jalan bebek naon teh jalan berlutut. Treat you like an animal. Keesokan paginya, si tukang kebun saat sedang tidur, dia di sana dikagetkan oleh Pak Boris yang datang dan langsung memukulinya oleh gagang sapu dan menyuruh mengurungnya di gudang kosong, kandang kuda.
Catherine yang mengetahui bahwa Sebastian dikurung dan disiksa, dia langsung mencarinya. Namun gudang itu terkunci. Saat di rumah, dia di sana dimarahi oleh Boris. Catherine menyuruh untuk mengeluarkan Sebastian. Namun Pak Boris terus mengatakan bahwa dia telah menodai dan merusak keluarga besarnya yang terpandang. Dan Catherine ditampar agaplok. Keesokan pagi lagi, saat Tuan Boris sedang makan, Catherine meminta kunci gudang untuk membebaskan Sebastian. Namun Boris di sana marah besar dan pindah makannya ke kamar. Namun Catherine di sana malah mengganjal pintunya oleh kursi agar tidak bisa dibuka. Saat Anna diajak ngobrol oleh Catherine, dia mendengar suara dari dalam kamar Boris seolah meminta tolong. Namun Catherine menyuruhnya untuk diam saja dan ternyata di sana Boris sudah diracun dan meninggal. Tolol. Catherine yang sudah mendapatkan kunci gudang langsung mendatangi Sebastian lalu mengobatinya dengan menjilati luka-luka si Sebastian. Ajik, aneh lah, fuck. Saat pemakaman di sana, Anna yang memandanginya begitu marah namun tidak bisa. Catherine memakaikan Sebastian baju yang rapi, mungkin baju si Lester ya. Di sana Sebastian dan Catherine semakin menjadi-jadi hingga tidur di kamar selayaknya tuan rumah. Cik, si tukang kebun yang beruntung teh gini. Saat malam tiba, mereka yang sedang tidur di kamar Catherine dan Sebastian dikagetkan oleh suara kuda yang ada di depan halamannya dan langsung menyuruh si Sebastian untuk bersembunyi. Lexia. Dan ternyata itu adalah Lester dan masuk ke dalam kamar. Catherine langsung keluar menyeduh kopi hidung untuk Lester. Namun saat mereka ngopi bersama, Lester mengatakan hal mengenai bahwa Catherine di sana sudah menjadi pelacur dan berpikiran cabul. Dan Lester menyatakan bahwa Catherine telah menjadi bau busuk karena kelakuannya dan menodai nama baik keluarga. Saat Lester mengatakan akan mengeluarkan si tukang kebun dan memecatnya, Catherine langsung keluar dan membawa si Sebastian masuk ke dalam kamarnya, mendorong ke kasur dan akan melakukan adegan senonoh di hadapan suaminya. Anjing, goblok, tolol. Tentang gitu jadi jalan coba mau mana jadi posisi mereka ada hese atau goblok. A few inches later. Dan Lester di sana langsung menampar Catherine dan bertarung dengan Sebastian. Saat Sebastian sudah terpojok karena sudah dicekek, Catherine langsung memukulnya tepat di kepala Lester. Dan Catherine memukulnya berkali-kali dan di sana Lester pun meninggoy. Astagfirullah. Lalu Sebastian mengubur jasad Lester di belakang kebun agar tidak ketahuan yang lain. Dan Catherine membunuh kuda Lester dengan cara menembaknya. Anjing. Karena cinta mereka berdua jadi psikopat. Kapoekan itu, kapoekan yang bahasa Jerman namanya itu. Saat akan tidur, Sebastian trauma dan selalu ingat wajah Lester dan menyuruh untuk melepaskan Sebastian pada pangkuan Catherine. Mungkin sudah sadar. Namun Catherine menyemangatinya hingga dia kembali melakukan adegan pakmeo hingga Sebastian pun memakai pakaian selayaknya tuan muda di sana. Celeno anjing sih itu gede milik tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Bahaya, jangan ditiru. Lalu adegan selanjutnya Catherine dikunjungi oleh tamu, yaitu Agnes yang membawa anak kecil bernama Teddy. Itu adalah anak dari Lester yang sebelumnya melakukan adegan pembuahan pada anak dari Agnes itu dan dia sudah meninggal. Hingga di sana Teddy menjadi ahli waris sepenuhnya dari rumah Lester itu, sehingga Catherine dan Sebastian ketar-ketir karena akan menjadi miskin karena ada penghalang si Teddy. Lalu kehidupan pun berubah kembali. Sebastian dan Catherine berpisah lagi kamar.
hingga Catherine dan Sebastian serasa menjadi kesepian. Sebastian pun galau lalu pergi ke hutan untuk menemui Anna di sana yang sedang ngalah jukut. Anna terkaget dan trauma karena di sana Sebastian mengajaknya jalan-jalan. Malamnya ketika Sebastian sedang tidur di kandang kuda, dia dihampiri oleh Catherine. Namun Sebastian marah dan menyuruhnya Catherine untuk pulang ke rumah menemui tuan kecilnya. Anjir, peres. Sana Catherine yang galau pergi keluar dan Teddy yang ingin ikut didorong oleh Catherine, jangan ikut, hingga Teddy pun menangis pergi ke dalam. Gitu ke budak letik sirik iri. Dan saat malam tiba, ternyata Teddy pergi entah kemana, hingga orang-orang pun di sana mencarinya ke hutan, dan ternyata Sebastian menemuinya di sebuah air terjun. Lalu dia membawa ke rumah dengan dipangkon karena Teddy menggigil kedinginan. Namun Nini dari Teddy memarahinya karena orang seperti Sebastian bisa masuk ke dalam rumah itu. Dan dia mengatakan kotor dan mengusirnya. Sebastian pun pergi karena sakit hati. Catherine menghampiri Sebastian dan menyuruhnya untuk percaya kepadanya dan akan melakukan jiwa-jiwa psikopat kayaknya. Dan ternyata adegan pun dimulai. Catherine yang menyuruh Agnes tidur karena perlu istirahat dan akan menggantikannya menjaga Teddy yang sedang sakit. Catherine langsung membawa Sebastian dan membunuh Teddy yang sedang sakit dengan cara kejam. Anjing, psikopat. Kejam gitu, anak kecil pun disikat atau tolol. Paginya saat Anna yang sudah terbangun melihat Teddy yang sudah tidak berdaya, dia langsung pergi keluar melaporkan bahwa Teddy sudah tiada. Di sana Catherine langsung disidang dan ditanya-tanya oleh dokter dan pastor. Namun Catherine mengelak dan di sana ternyata Sebastian yang asalnya menangis galau di hutan. Karena kelakuannya bersama Catherine, merasa bersalah dan datang ke rumah mengakui merekalah yang membunuhnya. Tobat. Sebastian mengatakan semuanya bahwa Catherine lah yang membunuh semuanya. Boris Lester, Tuan Lester, dan anak kecil si Teddy itu. Namun ternyata Catherine mengelak kembali bahwa Sebastian dan Anna yang membunuh semuanya. Karena mereka saling mencintai. Bisa gitu flying victim. For whatever to the woods every morning, threatened with separation day before he died. Saat Anna yang tidak tahu apapun datang dan disidang semua menatap Anna, namun Anna hanya bisa diam, menangis dan AFK. Karunya si Anna, sedih ya si Anna. Dan di akhir cerita, Anna dan Sebastian dibawa keluar rumah itu dengan diborgol dan Catherine pun berakhir dengan hidup seorang diri di rumah sebesar itu. Dan film yang sangat menguras emosi meskipun tidak banyak adegan-adegan aksi di dalamnya. Plot twist yang sangat luar binasa. Film yang menceritakan kehidupan wanita yang jarang dibelai oleh suami yang kaya raya tuan muda dengan warisan yang besar, keluarga terpandang namun mempunyai sifat psikopat ketika cinta menghampirinya. Tapi itu bukan cinta sih, tapi lebih ke nafsu belaka. Anjay. Emang anjing juga ya, cantik-cantik padahal si Catherine, tapi amit-amit. Ya, begitulah akhir dari film Lady Macbeth. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video membahas film yang ada panasnya, ada emosinya, dan psikopat. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jaga kesehatan, dan selamat berjumpa kembali di video-video lainnya.